Perkenalkan, nama saya Katarina Mary, NIM 17104163993. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran internasional menurut 3 ahli. Pertama, menurut William J. Stanton, merupakan sebuah sistem keseluruhan dari beberapa kegiatan usaha yang mempunyai tujuan untuk menentukan harga, merencanakan, mendistribusikan barang atau jasa, dan mempromosikan barang atau jasa yang bisa memuaskan kebutuhan konsumen ataupun calon konsumen. Yang kedua, menurut Philip Kotler sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan sesama manusia lewat proses pertukaran. Yang ketiga, menurut Hasan, yaitu merupakan ahli ekonomi Indonesia, adalah suatu proses perbuatan dan cara untuk memasarkan produk dagangan seperti barang atau jasa dengan cara menyebarluaskan barang atau jasa tersebut ke tengah-tengah masyarakat ataupun masyarakat umum. Yang kedua, jelaskan mengapa mahasiswa perlu mempelajari manajemen pemasaran internasional. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa melewati hari tanpa adanya pemasaran dan semua hal yang telah dilakukan sistem pemasaran untuk kita. Hal tersebut mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Orang beraktivitas setiap hari dengan pengalaman yang berbeda-beda. Sebuah keluarga bisa jadi hanya memiliki pilihan yang terbatas tentang makanan apa yang akan mereka konsumsi dan dari mana pakaian mereka berasal, sementara keluarga lain memiliki banyak pilihan tentang produk apa yang bisa mereka gunakan. Yang ketiga, jelaskan cara-cara menetapkan strategi produk internasional. Strategi yang digunakan dalam pemasaran internasional, yang pertama, ekspor. Melakukan ekspor produk hampir sama dengan menjual produk di luar tempat bisnis Anda saat ini. Hanya saja produk yang Anda kirim ke luar negeri, dan untuk mengekspor ini memerlukan beberapa dokumen izin dan proses yang harus dilalui. Yang kedua, lisensi. Lisensi adalah strategi yang dimana Anda memperoleh perusahaan asing yang memproduksi barang-barang mereka dengan produk dan merek milik Anda. Di sini Anda akan mendapatkan imbal balik atau royalti, tapi tidak maksimal, namun juga mempunyai resiko yang sangat kecil untuk rugi. Yang ketiga, fencing, dengan cara membuatkan perjanjian dengan produk pihak kedua, bahkan akan digunakan bisnisnya hampir sama dengan lisensi apa saja fencing seperti duplikat perusahaan Anda. Yang keempat, kontak manufacturing, di mana perusahaan Anda mengadakan peraturan kontrak bahwa perusahaan Anda bersedia memproduksi barang bagi perusahaan lain, produk yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan yang akan membeli produk Anda yang akan Anda pasarkan sendiri. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi harga internasional dan bagaimana cara menerapkan strategi harga internasional. Strategi menetapkan harga efektif untuk pasar internasional adalah strategi yang dipengaruhi oleh persaingan dan biaya dalam pengambilan keputusan menyangkut harga. 4 langkah yang menentukan harga dasar, yaitu yang pertama, menetapkan elastisitas harga dari permintaan yang tidak fleksibel akan memungkinkan harga yang lebih tinggi. Yang kedua, buat perkiraan biaya tetap dan variabel dari proses manufaktur dengan volume penjualan yang diproyeksikan, biaya adaptasi produk yang harus dipertimbangkan. Yang ketiga, tetapkan semua biaya yang berhubungan dengan program pemasaran. Yang keempat, pilih harga yang memberi margin kontribusi yang lebih tinggi. Yang kelima, jelaskan bagaimana cara melakukan ekspor impor. 4 langkah tata cara ekspor ini bisa menjadi
menjadi referensi minimal Anda jadi tahu dasar-dasarnya sebelum Anda memutuskan untuk konsultasi langsung di Dinas Perdagangan. Misalnya, keempat langkah tata cara ekspor itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat surat kontrak penjualan atau sales kontrak proses. Yang kedua, penerbitan surat jaminan pembayaran importir kepada eksportir atau letter of credit atau LC opening process. Yang ketiga, penerbitan dokumen pengapalan atau pengiriman atau cargo shipment proses. Yang keempat, pencairan dokumen pengapalan atau klaim atas barang yang sudah dibayarkan importir atau shipping dokumen negotiation proses. Cara melakukan impor barang dari luar negeri, berikut ini kami sampaikan langkah-langkah yang akan Anda laksanakan. Yang pertama, menentukan harga dari sistem perdagangan. Hal terpenting yang paling utama yang harus Anda tentukan kepada supplier atau pemasok di luar negeri adalah atas dasar apa yang Anda bayar dengan harga sejumlah tersebut. Sebab dalam kegiatan impor Anda sering menjumpai istilah FOB, CVR, CIF, DDP, dan VAS. Yang kedua, menentukan cara dan biaya pengiriman. Setelah mengetahui harga dan penyerahan perdagangan dari pemasok Anda di luar negeri, maka harus dipastikan besarnya biaya tambahan agar barang impor sampai ke alamat Anda. Yang ketiga, memilih freight forwarder. Ketika mengimpor barang dari luar negeri, Anda harus memilih jasa pengiriman barang yang profesional yang dapat membantu Anda dalam mengurus serta memenuhi persyaratan dokumentasi dan pengurusan dokumentasi dan pengurus kepabeanan. Yang keempat, memilih cara pengiriman yang paling menguntungkan. Agar biaya pengiriman lebih hemat, Anda harus memilih metode yang atau kombinasi metode pengiriman yang tepat. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan barang-barang Anda pada waktu dan tempat yang diinginkan. Yang kelima, asuransikan barang Anda. Sangat disarankan Anda mengasuransikan barang-barang Anda ketika mengimpor dari luar negeri. Kedua pihak yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor harus sepenuhnya menyadari tanggung jawab mereka masing-masing. Yang keenam, pahami peraturan kepabeanan. Sebelum mengimpor barang, Anda disarankan untuk memastikan apakah ada pembatasan atau larangan impor terhadap barang yang ingin Anda impor. Yang ketujuh, menentukan cara pembayaran. Setelah mendapatkan konfirmasi harga dan term perdagangan dari pemasukan Anda dan total biaya pengiriman termasuk biaya masuk, pajak, dan lain-lain untuk sampainya barang ke alamat Anda. Yang kedelapan, mengatur pengiriman barang. Setelah membayar harga barang, Anda segera mengurus pengirimannya. Jika Anda membeli barang tidak termasuk biaya angkutan, Anda perlu menghubungi freight forwarder untuk memberitahukan alamat pemasok seperti nama, nomor telepon, salinan, invoice, packing list, dan beberapa dokumen lainnya untuk membuktikan pembelian barang. Yang kesembilan, melengkapi dokumen. Setelah barang-barang Anda dikirim, maka Anda akan diberikan atau dikirim beberapa dokumen tertentu dalam rangka pengurus kepabeanan dan untuk keperluan-keperluan lainnya agar barang tersebut dapat sampai ke alamat Anda. Yang ke-10, mengurus perizinan impor. Setelah barang-barang Anda selesai dikirim dan semua dokumen ekspor dari negara asal telah diterima, sebelum barang tiba di Indonesia, sebaiknya biaya masuk dan semua perizinan impor mulai diurus. Yang ke-11, membayar biaya masuk dan biaya lainnya. Semua barang impor yang masuk ke Indonesia harus diperiksa dan mendapatkan persetujuan bea cukai serta dikenakan bea masuk, cukai PPh pasal 22 dan pajak lainnya. Barang impor yang
yang tidak dikenakan biaya termasuk adalah barang untuk hadiah, kesejahteraan rohani, tujuan dan kebudayaan, amal, dan lain-lain. Yang ke-12, mengeluarkan barang dari kawasan pabean. Setelah menyelesaikan semua pengurusan di pabean dan barang Anda telah dapat keluar, sebaiknya barang tersebut segera ke alamat Anda. Yang ke-13, ketika barang menerima barang dan klaim asuransi, yaitu ketika barang telah tiba di tempat, Anda harus memeriksa dari segala kerusakan atau kemungkinan adanya barang yang hilang. Setiap kerusakan harus dicatat secara jelas dan disimpan untuk catatan Anda. Bagaimana cara memasuki pasar luar negeri? Bagaimana perusahaan bisa masuk ke pasar luar negeri? Berikut ada 6 metodenya. Yang pertama, ekspor. Yang kedua, melalui proyek turnkey. Yang ketiga, memberi lisensi. Yang keempat, memberikan waralaba. Yang kelima, memberikan usaha patungan. Yang keenam, mendirikan anak perusahaan.